Pernah nggak sih Anda ngelihat tim Anda dan mikir, kayaknya mereka bisa lebih dari ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng sebuah cetak biru, sebuah resep untuk melepaskan kehebatan yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam tim Anda. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah masalah, sebuah krisis yang sering kali nggak kelihatan, tapi sebenarnya terjadi di hampir semua tempat kerja. Gini deh, coba bayangin. Di tim Anda yang isinya 5 orang, kemungkinan besar cuma satu orang yang benar-benar semangat, yang benar-benar klik sama tujuan perusahaan. 4 orang lainnya? Ya, bisa jadi mereka cuma kerja buat nunggu gajian di akhir bulan. Statistik dari Stephen Covey ini, jujur, cukup bikin kaget kan? Ini yang bikin kita jadi mikir, kenapa bisa begitu? Kenapa begitu banyak potensi, kreativitas, dan semangat manusia yang seolah-olah hilang gitu aja di tempat kerja? Sayang banget kan? Dan ternyata setelah ditelusuri, masalahnya itu bukan di orangnya loh. Akar masalahnya justru ada di sistem manajemen yang kita pakai. Sebuah warisan dari zaman industri yang sebenarnya udah nggak cocok lagi buat sekarang. Ada kutipan menarik dari sejarawan Arnold Toynbee yang bilang, tidak ada yang gagal seperti kesuksesan. Maksudnya gimana? Gaya manajemen perintah dan kontrol yang kaku itu mungkin dulu sukses banget di pabrik-pabrik. Tapi cara yang sama itu kalau dipakai sekarang justru jadi resep kegagalan. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita sekarang hidup di zaman pekerja pengetahuan, di mana nilai itu datangnya dari ide, dari kreativitas, tapi kita masih sering mengelola orang pakai pola pikir zaman industri, yang ngelihat orang itu kayak mesin yang harus dikontrol efisiensinya. Jelas udah nggak nyambung. Covey punya istilah yang unik banget buat ini, pengeluaran darah manajemen. Ini kayak dokter zaman dulu yang ngira ngeluarin darah pasien bisa nyembuhin penyakit. Sama halnya, banyak manajer sekarang yang niatnya baik, tapi tanpa sadar malah menguras habis potensi timnya lewat kontrol yang berlebihan. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, yuk kita masuk ke solusinya. Semuanya dimulai dari sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa, dari Stephen Covey. Covey ngusulin sebuah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan ke-8. Ini bukan lagi sekedar soal jadi efektif, tapi soal jadi hebat. Kebiasaan ini adalah tentang menemukan suara unik Anda dan yang lebih penting lagi, membantu orang lain untuk menemukan suara mereka juga. Inilah lompatan dari sekedar jadi manajer menjadi seorang pemimpin sejati. Jadi, apa sih suara itu? Coba bayangin titik di mana 4 hal ini ketemu. Pertama, bakat, yaitu keahlian alami Anda. Kedua, gairah, yaitu hal yang bikin Anda semangat. Ketiga, kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan dunia dari Anda. Dan terakhir, hati nurani, yaitu kompas moral Anda. Nah, waktu keempatnya ini selaras, disitulah Anda menemukan suara Anda, kontribusi unik Anda untuk dunia. Dari sini, misi seorang pemimpin jadi jelas banget. Langkah pertama, temukan suaramu sendiri. Setelah itu, langkah kedua, ciptakan sebuah lingkungan, sebuah panggung, di mana setiap anggota tim kamu bisa menemukan suara mereka masing-masing. Fokusnya bukan lagi ngatur kerjaan, tapi ngelepasin potensi. Filosofinya keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara nerapinya sehari-hari? Nah, untuk itu kita bakal ngintip cetak biru dari salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Jadi kalau Stephen Covey tadi ngasih kita filosofinya, ngasih kita mengapanya, prinsip-prinsip abadinya, maka Jeff Bezos dari Amazon, entah disengaja atau enggak, justru membangun sistem operasinya. Dia yang menciptakan cara kerja. Bagaimananya untuk menjalankan prinsip-prinsip itu dalam skala yang masif. Di Amazon, Bezos menciptakan serangkaian alat yang sangat unik. Ada memo naratif yang memaksa orang untuk berpikir jernih. Ada tim 2 pizza yang bikin tim tetap kecil, lincah, dan mandiri. Lalu ada proses bekerja mundur yang memastikan semua orang fokus pada pelanggan. Ini bukan sekedar aturan, ini adalah mesin pemberdayaan. Coba kita lihat salah satu yang paling terkenal, proses bekerja mundur. Di Amazon, sebelum tim menulis satu baris kode pun untuk produk baru, mereka wajib menulis siaran pers untuk produk yang seolah-olah sudah jadi. Kenapa? Ini memaksa mereka untuk berpikir dari sudut pandang pelanggan. Apa sih untungnya buat pelanggan? Kenapa ini penting buat mereka? Cara yang jenius untuk memastikan tujuan akhirnya selalu jelas. Kenapa sih harus capek-capek nulis memo? Karena proses menulis yang serius itu akan membongkar semua kelemahan dalam sebuah argumen. Ide yang masih ngambang nggak akan bisa bertahan. Ini memang latihan yang berat, tapi latihan ini memaksa lahirnya pemikiran yang jernih. Dan pemikiran yang jernih, itulah fondasi untuk bisa menginspirasi orang lain.
Nah, disinilah semuanya menyatu dengan indah. Kita punya filosofi mengapa dari Covey, dan kita punya sistem praktis bagaimana dari Bezos. Gimana kalau kita gabungkan kekuatan keduanya? Ternyata hubungannya jelas banget. Peran pemimpin untuk menentukan arah versi Covey itu diwujudkan lewat proses bekerja mundurnya Bezos. Peran untuk menyelaraskan tim itu dilakukan lewat memo naratif yang memastikan semua orang punya pemahaman yang sama. Dan peran memberdayakan itu terwujud lewat tim 2 pizza yang mandiri. Metode Bezos adalah praktik nyata dari filosofi Covey. Jadi, inilah cetak birunya. Gabungkan mengapa dari Covey yang penuh prinsip dengan bagaimana dari Bezos yang sangat praktis. Kalau Anda melakukan ini, Anda bukan cuma akan membangun produk yang hebat, tapi juga tim yang luar biasa hebat. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke Anda sebagai seorang pemimpin. Apakah Anda sedang membangun sebuah tim yang isinya karyawan yang hanya mengerjakan tugas, atau Anda sedang membangun sebuah tim misionaris yang benar-benar percaya pada sebuah tujuan besar dan terinspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan segalanya.